Statistika data tunggal. Assalamualaikum. Teman-teman sudah tahu apa itu statistika? Kita bahas sedikit dulu yuk. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Statistika digunakan untuk memudahkan orang membaca sebuah data dan menggunakannya untuk membuat keputusan dari data yang diperoleh tersebut. Dalam penyajiannya, data statistika dapat disajikan dalam dua bentuk. Pertama, data tunggal, yaitu data yang dituliskan dengan mendaftar satu persatu. Disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram kotak garis. Yang kedua, data kelompok, yaitu data yang dituliskan dalam bentuk interval kelas. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon atau OGIF. Untuk sekarang, kita hanya akan membahas mengenai data tunggal. Rangkaian data tunggal terdiri dari beberapa bagian, yaitu rata-rata data tunggal atau MEAN. MEAN merupakan ukuran pemusatan atau rata-rata nilai hasil hitung. Rumusnya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 hingga Xn per N, dengan X1 adalah data pertama, Xn adalah data ke N, dan N adalah banyak dari seluruh data. Atau X bar sama dengan sigma Xi, di mana I sama dengan 1 hingga N per N. Contohnya, diberikan beberapa data 3, 3, 4, 5, 2, 1. Tentukanlah MEAN dari data tersebut. Penyelesaiannya, X bar sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 1 per 6. Dengan 6 adalah banyak dari seluruh data, sama dengan 18 per 6 sama dengan 3. Jadi, MEAN dari data tersebut adalah 3. Median data tunggal atau ME. Median adalah nilai tengah dari data yang diberikan, dan data tersebut telah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Median terdiri dari dua jenis, yaitu median data ganjil dengan mengambil nilai yang berada di tengah. Rumusnya, ME sama dengan X N ditambah 1 per 2 untuk N ganjil. Dan data genap dengan mengambil rata-rata dari dua data yang berada di tengah. Rumusnya adalah ME sama dengan setengah dikali X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 untuk N genap. Contoh, diberikan beberapa data 3, 3, 4, 5, 2, 1. Tentukanlah median dari data tersebut. Penyelesaiannya, urutkan data terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, 3, 4, 5. Di mana banyak dari semua data adalah 6, sama dengan setengah dikali X 6 per 2 ditambah X 6 per 2 ditambah 1, sama dengan setengah kali X 3 ditambah X 3 ditambah 1, setengah dikali X 3 ditambah X 4. Diketahui bahwa X3 adalah data ketiga yaitu 3, dan X4 adalah data keempat yaitu 3. Sama dengan setengah dikali 3 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi mediannya sama dengan 3. Modus data tunggal. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Misalkan, diberikan data 32544 Dari data tersebut dapat ditentukan modusnya adalah 4 karena memiliki frekuensi terbesar. Jangkauan data tunggal atau rank. Jangkauan adalah untuk menghitung selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dalam kelompok data. Rumusnya adalah J sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Contoh, diberikan data sebagai berikut 7533778. Tentukan ranknya. Penyelesaian,
Urutkan data terlebih dahulu. 3, 3, 5, 7, 7, 8. Diketahui X minimalnya sama dengan 3 dan X maksimalnya sama dengan 8. Jadi rank sama dengan X maksimal dikurang X minimal sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Sehingga ranknya adalah 5. Kuartil data tunggal. Kuartil adalah membagi data yang telah disusun menjadi 4 bagian sama banyak. Untuk data ganjil, rumusnya adalah Q1 sama dengan X seperempat dikali N ditambah 1. Q2 sama dengan X setengah dikali N ditambah 1. Q3 sama dengan X3 per 4 dikali N ditambah 1. Dan untuk data genap, mencari 3 nilai kuartil data tunggal untuk jumlah data genap ialah sebagai berikut. Pertama, carilah nilai yang menjadi nilai tengahnya, yaitu median atau Q2. Yang kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Selanjutnya adalah simpangan kuartil data tunggal. Simpangan kuartil adalah jangkauan dari ketiga kuartil itu sendiri. Rumusnya adalah Q_D sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Contoh soal pertama, perhatikan data berikut 2, 2, 3, 4, 5. Tentukan kuartil dan simpangan kuartil dari data tersebut. Yang kedua, nilai matematika dari 6 orang siswa adalah sebagai berikut 60, 65, 70, 70, 50, 80. Dari data yang diberikan, tentukan kuartil dan simpangan kuartilnya. Penyelesaiannya, untuk soal yang pertama, data yang sudah terurut adalah 2, 2, 3, 4, 5. Jadi Q1 sama dengan X seperempat dikali N ditambah 1. Sama dengan X seperempat dikali 5 ditambah 1. Sama dengan X seperempat dikali 6 sama dengan X 1,5. Diketahui data ke 1,5 adalah 2, jadi Q1 sama dengan 2. Q2 sama dengan X setengah N ditambah 1. Sama dengan X setengah dikali 5 ditambah 1. Sama dengan setengah dikali 6 sama dengan X3. Data ketiga adalah 3, jadi Q2 sama dengan 3. Selanjutnya Q3 sama dengan X3 per 4 dikali N ditambah 1. Sama dengan X3 per 4 dikali 5 ditambah 1. Sama dengan X3 per 4 dikali 6. Sama dengan X4,5. Data ke 4,5 adalah 4,5. Jadi Q3 sama dengan 4,5. Untuk simpangan kuartil sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dikali 4,5 dikurang 2 sama dengan 1,25. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1,25. Soal yang kedua, data yang sudah terurut yaitu 50, 60, 60, 65, 70, 70, 80, 85. Untuk median sama dengan setengah dikali X8 per 2 ditambah X8 per 2 ditambah 1 sama dengan setengah X4 ditambah X5. Data keempat sama dengan 65. Data kelima sama dengan 70. Jadi setengah 65 ditambah 70 sama dengan setengah dikali 135 sama dengan 67,5. Jadi Q2-nya sama dengan 67,5. Setelah Q2 diketahui, kita dapat menentukan Q1 dengan mencari nilai tengah dari data di bawah Q2 dan Q3 dengan mencari nilai tengah dari data di atas Q2. Dengan rumus Qn sama dengan setengah dikali X4 per 2 ditambah X4 per 2 ditambah 1 sama dengan setengah X2 ditambah X3. Untuk data di bawah Q2, data kedua sama dengan 60 dan data ketiga sama dengan 60. Maka Q1 sama dengan setengah dikali 60 ditambah 60 sama dengan 60. Untuk data di atas Q2, data kedua sama dengan 70 dan data ketiga sama dengan 80. Maka Q3 sama dengan setengah dikali 70 ditambah 80 sama dengan 75.
Selanjutnya simpangan rata-rata data tunggal. Rumusnya adalah SR sama dengan 1/N dikali mutlak X1 dikurang X bar ditambah mutlak X2 dikurang X bar hingga mutlak Xn dikurang X bar. Contoh soal. 3 orang anak memiliki kelereng berwarna hijau yang jumlahnya adalah 5, 4, 6. Dari data tersebut, tentukan simpangan rata-ratanya. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tentukan rata-rata dari data tersebut, yaitu X bar sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 6/3 sama dengan 15/3 sama dengan 5. Selanjutnya kita cari simpangan rata-ratanya, yaitu sigma mutlak XI dikurang X bar di mana I sama dengan 1 hingga 3/3 sama dengan mutlak 5 dikurang 3 ditambah mutlak 4 dikurang 3 ditambah mutlak 6 dikurang 3/3 sama dengan 6/3 sama dengan 3. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 3.